Seorang wanita terdampar di laut selama 3 hari 3 malam karena kapal karam. Tepat saat dia putus asa, tiba-tiba sebuah pulau muncul di hadapanku. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk naik ke darat. Hanya dengan cara itulah nyawa seseorang dapat diselamatkan. Namun sepertinya tidak ada seorang pun yang tinggal di pulau ini. Dan cuacanya sangat panas. Dia harus mencari air segar dimanapun di pulau itu. Ini adalah perjalanan setengah hari. Namun hanya setetes embun yang ditemukan di daun. Kabut kecil ini cukup untuk melembabkan bibirnya. Kemudian dia mengambil selembar kain untuk menghalangi sinar matahari. Untuk mencegah tubuh Anda terbakar sinar matahari akibat sinar ultraviolet. Lalu dia melepas mantelnya lagi. Digunakan untuk menyeka keringat yang terus mengalir dari tubuh. Dia menyentuh cincin kawin di tangannya. Dalam benakku, aku berpikir betapa indahnya jika suamiku ada di sisiku saat ini. Saat matahari terbenam, dia bangun dan melanjutkan perjalanannya. Berharap untuk segera menemukan jalan. Karena di mana ada jalan, di situ ada manusia. Pasti ada sebuah desa di ujung jalan. Di malam hari, dia memungut beberapa cabang kering. Kemudian temukan beberapa daun kering dan tumpuk menjadi satu. Dia mencoba membuat api unggun dengan batu api. Tapi saya sudah mencoba untuk waktu yang lama tanpa hasil. Setelah beristirahat sebentar, dia mendapat ide. Kemudian langsung lepas bantalan pinggang dan bawa bersama Anda. Keluarkan kapas dan letakkan di atas daun kering. Lalu gosok dengan batu api sebentar. Pada akhirnya, itu benar-benar menyalakan api. Dengan adanya api nampaknya ada lebih banyak harapan. Hal ini memberinya rasa aman di hatinya. Keesokan paginya dia terbangun karena rasa sakit. Ternyata kakinya dipenuhi semut. Dia segera bangkit dan membersihkan semut. Namun kakinya telah dimakan dan terdapat luka di mana-mana. Dia tidak punya pilihan selain merobek pakaiannya. Kemudian tutupi lukanya dengan kain. Setelah mengobati lukanya, dia melanjutkan perjalanannya. Tapi tubuhku sepertinya diliputi rasa lapar dan haus. Dia ingin mencari buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya. Namun di pulau besar tidak ada buah. Akhirnya ditemukan sebatang pohon kelapa. Namun tingginya pohon kelapa membuatnya tak berdaya. Tak berdaya, dia hanya bisa terus mencari. Tidak ada satupun buah atau setetes air pun yang ditemukan hingga malam hari. Tak berdaya, dia hanya bisa duduk di tanah. Bersandarlah pada pohon dan biarkan diri Anda beristirahat dengan baik. Namun kesunyian di hutan yang remang-remang itu agak menakutkan. Dia sangat khawatir binatang buas akan tiba-tiba muncul. Karena takut, dia perlahan tertidur. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata. Dia hampir mati ketakutan ketika dia membuka matanya. Dia melihat seekor cacing panjang merayapi tubuhnya. Dia menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Untungnya, orang ini baru saja lewat. Setelah aman, dia segera berdiri dan bergegas pergi. Namun luka di kakinya semakin parah. Selain itu, tidak ada makanan atau air selama 2 hari. Tubuhnya telah mencapai batasnya, bahkan berjalan pun mulai terhuyung. Tepat saat dia putus asa, tiba-tiba cahaya putih muncul di depan mataku. Kemudian seorang pria muncul di hadapannya, dia ingin menangis minta tolong. Tapi sadar dia bahkan tidak punya kekuatan untuk membuka mulut. Dia kemudian jatuh ke tanah dan pingsan. Ketika dia bangun dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Ternyata seorang pria baik hati menyelamatkannya, bahkan mengoleskan ramuan herbal pada kakinya. Pria itu berkata dia akan membawanya pulang setelah dia pulih. Mendengar hal tersebut, wanita tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pria tersebut. Pada saat yang sama, dia sangat bahagia karena ketekunannya, dia selamat.